Kita sedang hidup di zaman ketika rakyat disuruh sabar, sementara elit bermain proyek. Ketika utang dibungkus kata investasi, lalu kesalahan dibungkus kata kebijakan. Hari ini saya ingin bertanya satu hal sederhana. Pentingkah kita membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung? Atau lebih tepatnya, pantaskah rakyat membayar ambisi segelintir orang? Kita tidak sedang bicara proyek kecil. Ini utang lebih dari 7,2 miliar US dollar atau setara dengan 116 triliun rupiah. Dan itu belum termasuk pembengkakan proyek atau cost overrun yang mencapai lebih dari 1,2 miliar dolar. Luar biasa. Dari janji tanpa APBN, tiba-tiba berujung suntikan dana negara. Siapa yang bermain di balik proyek ini? Jejaknya jelas. Proyek ini lahir bukan dari studi ekonomi, tapi ambisi politik. Dua nama sentral muncul dalam setiap cerita. Publik menyebut mereka simbol duet ambisi. Sang visioner dari Istana Utara yang mengejar warisan megah. Sang operator dari Utara Jawa, negosiator setia yang bolak-balik Beijing, Jakarta. Proyek ini lahir bukan karena perlu, tapi karena gengsi. Karena ingin meninggalkan monumen kekuasaan. Dan seperti semua proyek mercusuar, rakyat yang akhirnya disuruh membayar. Tapi zaman sudah berubah. Presiden baru masuk, angin baru pun berhembus kencang. Tidak ada kata-kata frontal, tapi sikapnya jelas. Hati-hati terhadap utang besar dan jebakan ekonomi Tiongkok. Caranya, tidak ikut larut dalam dosa politik masa lalu. Maka muncullah pernyataan tegas dari Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa. Utang kereta cepat tidak akan dibayar menggunakan APBN. Selesai sudah permainan drama lama. Pemerintah baru mengirim pesan halus tapi telak. Ini beban bisnis, bukan beban negara. Tunggu, apakah artinya Indonesia mau lari dari kewajiban? Tentu tidak. Utang internasional tetap harus dibayar. Tapi caranya bisa diatur. Ada dua cara, yaitu menekan pihak operator, konsorsium harus bertanggung jawab secara bisnis. Tidak ada bailout untuk geng proyek masa lalu. Inilah game of power yang sebenarnya, membayar utang tanpa kehilangan kedaulatan. Sekarang kita bicara moral. Kalau rakyat disuruh hemat, kenapa elit boleh sembarang berutang? Kalau UMKM ditagih pajak, kenapa konglomerat proyek dibiarkan kabur dari tanggung jawab? Kalau yang bikin masalah adalah SU dan SO, apakah mereka akan berani maju dan berkata, ya, ini tanggung jawab politik kami? Atau mereka akan cuci tangan sambil lempar dosa ke rejim baru? Ini bukan lagi soal kereta cepat, ini soal arah bangsa. Apakah kita bangsa pekerja yang bodoh, jadi sapi perah utang asing? Atau kita bangsa yang berani merdeka secara finansial? Utang boleh dibayar, tapi kehormatan jangan dijual. Kemajuan boleh dikejar, tapi otak jangan ditinggal. Dan masa depan tidak boleh lagi ditulis oleh ambisi gelap para pemain proyek. Kereta cepat mungkin melaju 350 km per jam. Tapi ingat, kalau relnya salah, makin cepat malah makin hancur. Saatnya kita tanya bersama. Maju untuk siapa? Utang untuk siapa? Dan bangsa ini milik siapa? Peace.